Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih kepada Bapak Khairul Imam yang telah bersedia menjadi narasumber pada wawancara malam ini. Kami dari kelas Manajemen Bisnis Syariah kelas 3F akan mewawancarai Bapak dengan tema kontekstualisasi living kalam dalam bidang ekonomi. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, bagaimana yang dimaksud dengan kontekstualisasi living kalam dalam bidang ekonomi? Oke, baik. Langsung tanya jawab ya. Oke, baik. Ya, terima kasih Mbak Anissa ya tadi ya, dan rekan-rekan semua dari kelompok berapa ini? Ini kelompok apa ini? Ada nama kelompoknya nggak? Kelompok Imam Ghazali atau Imam Syatibi atau kelompok siapa? Nggak ada, Pak. Bisa Mas Maulana, Mbak Suci, Mas Danang ya. Ini Mas Danang ini kayaknya Iya, di sawah. Pak. Di sawah kayaknya. Lagi. Di sawah, ya. Oke. Baik, jadi memang terima kasih sekali, saya kaget ini baca temanya tentang living kalam. Ya. Jadi kalau biasanya kita living Quran, kemudian living hadis, maka kemudian dalam mata kuliah ini kita akan membahas tentang living kalam. Ya. Saya bukan pakarnya kalam, tapi mungkin saya akan mencoba menjawab bagaimana kontekstualisasi living kalam dalam ekonomi ya. Jadi kalau namanya living hadis itu artinya bahwa masyarakat saat ini itu, bentar lagi komat sini. Baik, terima kasih. Jadi kalau living Quran itu namanya membumikan Al-Quran. Kurang lebih lah, kasarannya seperti itu. Jadi bagaimana meletakkan dasar-dasar kehidupan dengan secara automatically itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Jadi mungkin bukan seperti begini ya, ada ayat, kemudian saya menjalankan kehidupan menggunakan ayat. Bukan. Ya. Tetapi kalau itu kan memang mentaati aturan. Tetapi kalau living Quran adalah kita hidup itu, apapun kehidupan kita, mulai dari bangun tidur sampai dengan beraktivitas, makan, bertemu dengan orang, melakukan pekerjaan, itu sudah automatically bahwa tanpa harus mencari ayat Al-Qur'annya, itu hidup kita itu seperti Al-Quran. Jadi namanya membumikan Al-Quran. Begitu juga dengan hadis, bahwa saya makan dengan tangan kanan itu bukan karena saya mengikuti sunnah Rasulullah, tetapi saya makan tangan kanan itu karena memang Rasulullah itu sudah menanamkan begitu. Nah, jadi tidak kemudian saya makan pakai tangan kanan itu biar dapat pahala. Enggak. Nah, itu namanya living hadis. Jadi kita menjalankan kehidupan ini sudah otomatis, tidak kemudian mengatakan itu bagian dari ibadah, kita mengatakan itu bagian dari agar mendapatkan pahala, sudah tidak itu ya. Karena living itu artinya menghidupkan. Ya. Jadi kita menyeberang jalan, membantu orang menyeberangkan jalan, itu adalah living hadis. Karena Rasulullah mengatakan kepada kita untuk membantu orang. Ya, jadi tanpa kemudian berpikir, ini menyeberangkan orang ini berpahala nggak ya? Nah, atau misalnya begini, ini misalnya Mas Maulana atau Mas Danang laki-laki ya, kan sunahnya misalnya sholat jamaah di masjid. Nah, ketika kita mau ke masjid nih, tiba-tiba di tengah jalan ada nenek-nenek atau simbah-simbah yang ingin nyebrang jalan. Padahal itu sudah qomat misalnya. Nah, atau sudah hampir qomat. Nah, kamu ini milih mana? Saya mengejar ke masjid untuk dapat pahala jamaah atau pahala sholat tepat waktu, atau kamu menolong menyeberangkan nenek-nenek tadi. Nah, kalau kamu, ini contoh saja ya, kalau kamu kemudian memilih tetap sholat ke masjid dengan bayangan bahwa nanti ada orang lain yang menolong karena pahalanya lebih tinggi sholat di masjid, maka itu berarti kamu belum living. Kamu itu masih menjalankan ibadah karena takut misalnya, atau karena ingin mengejar pahala. Tapi kalau living itu artinya kita sudah saya sudah niat sholat ke masjid karena di sini ada yang membutuhkan pertolongan dan itu sama-sama sunnah Rasulullah, maka kemudian saya niat menolong. Setelah selesai menolong, maka kemudian kamu ke masjid, sholatnya terlambat, maka ya sudah terserah. Bagaimana malaikat akan memberi pahala itu sudah urusan malaikat, sudah bukan urusanmu lagi. Jadi living
living Islam, living religion itu adalah bahwa melakukan sesuatu dalam kehidupan tanpa harus berpikir itu urusan agama. Nah, itu pengantar saya ya, karena living kalam itu kamu cari di internet mungkin agak susah ya. Saya barusan cari juga nih, living kalamnya ternyata agak susah ya. Jadi living Quran artinya menghidupkan kalam. Kalam itu dalam Islam ajaran tauhid. Mungkin ini agak panjang ya, karena ini baru supaya kamu juga bisa memahami. Living kalam itu ajaran tauhid. Di dalam Islam itu ada 3 pilarnya. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, yang ketiga adalah tauhid. Yang pertama itu tauhid, akidah. Yang kedua adalah syariah, yang ketiga adalah akhlak. Ya, Islam itu ada 3 pilar. Jadi kamu sebelum masuk ke living kalam harus paham ini dulu. Mungkin sudah disampaikan Pak Mustajab ya. Tauhid ini tentang keesaan, tentang rukun iman, tentang inti dari Islam. Syariah itu tentang hukum, tentang cara-cara berkehidupan bagaimana. Yang ketiga akhlak. Akhlak ini untuk melengkapi. Ya. Jadi kamu tauhid nih, kamu baca syahadat, tapi kamu nggak sholat, tapi kamu baik, belum lengkap. Kamu syahadat, kamu sholat, tapi kamu sukanya menganiaya orang lain, bermusuhan dengan orang lain. Nah, itu juga nggak lengkap. Jadi ini satu kesatuan. Tauhid, saya baca syahadat, mengesahkan Tuhan, mengakui Rasulullah, nabi-nabi, kitab-kitab, kemudian saya mengikuti perintah agama, dan akhlak saya baik, berbuat baik pada orang lain, ini lengkap. Ya. Nah, kalam ini bagian yang pertama. Kalam itu bicara tentang tauhid. Tauhid itu artinya keesaan Allah. Bagaimana kita sebagai seorang muslim ini memahami makna Allah dan segala ciptaannya, termasuk nabi-nabi, termasuk malaikat, termasuk bagaimana kita kehidupan di dunia ini. Yang pertama kalam itu ya. Nah, karena inti kalam adalah keesaan Allah, bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Itu inti tauhid. Kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia di bumi untuk kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah. Maka secara naluriah, secara sadar atau tidak sadar, maka kita sebagai manusia mau tidak mau harus melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pencipta kita. Itu kalam. Nah, bagaimana living kalam? Ya, artinya begini, bahwa saya hidup di dunia ini, maka ya nggak untuk apa-apa. Ya, untuk apa? Untuk Allah. Ya, maka saya makan itu ya untuk Allah tujuannya. Meskipun tujuannya untuk kenyang, tetapi kembalinya kepada Allah. Allah memerintahkan kita makan yang baik, maka kita makan yang baik. Kalau ada manusia yang makan yang tidak baik, yang haram misalnya, maka itu sejatinya dia sudah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Allah. Nah, bagaimana kalam? Pengantar dulu ya sebelum masuk ke jawaban intinya. Satu lagi, bahwa memaknai kalam, memaknai Allah itu pasti macam-macam. Sama seperti begini. Kalau saya ini ya, karena dia ada layar ini Mbak Hanisa ini, saya melihat Mbak Hanisa ini orangnya pintar. Kenapa? Pakai kacamata. Tetapi mungkin Mbak Suci lihatnya Mbak Hanisa itu nggak pinter Pak, itu memang minus matanya. Mas Maulana karena sudah kenal tahunya Mbak Hanisa ini pakai kacamata bukan karena pinter Pak, juga bukan karena minus, karena kebanyakan main game komputer. Nah, setiap orang punya perspektif. Betul ya? Setiap orang punya perspektif. Maka kemudian, karena apa? Karena kepala kita banyak. Ada miliaran orang di dunia ini punya pikiran berbeda, maka kemudian muncullah perbedaan pandangan dalam Islam yang namanya kalam itu. Ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Mu'tazilah, ada apa namanya? Jabariyah ya. Ada Qadariyah, ada Yahyah macam-macam. Nah, ada yang mengatakan bahwa itu musyrik, itu ajaran bukan Islami. Nah, emang ajaran Islami bagaimana? Ajaran Islami adalah yang kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Kata siapa itu? Kata ustadz saya. Ustadznya namanya siapa? Agus. Oh, itu berarti ya sama saja, itu pendapat Agusia. Loh, kenapa bisa begitu Pak? Karena kita hidup tidak diturun pada masa turunnya Al-Quran, tidak masa Rasulullah. Ya, kecuali kalau kita pada masa Rasulullah nggak boleh itu ada pendapat Agusia, pendapat Ahmadiyah, nggak ada. Adanya pendapat Rasulullah. Tapi karena Rasulullah sudah wafat,
siapa yang bertanya lagi? Maka orang yang belajar kepada Rasul langsung diajarkan, itu namanya silsilah pendidikan. Nah, sampai sekarang kita siapa? Kamu belajar kalam itu silsilahnya dari siapa? Bukan dari Rasulullah, tapi dari Pak Mustajab. Nah, sekarang wawancara saya. Nah, itu. Jadi, itu tadi. Makanya, kenapa kemudian saat ini banyak memaknai Islam wajar? Karena apa? Karena tadi manusia diberikan akal dan pikiran untuk berpikir. Itu sunatullah. Nah, sekarang bagaimana kemudian kalau kalam tadi turunkan ke dalam aktivitas ekonomi, maka saya akan tertib saja. Yang pertama, boleh ini dicatat, ini intinya. Nah, ini baru jawabannya dari pertanyaan Mbak Anissa tadi dan pertanyaan teman-teman. Bahwa living kalam dalam bidang ekonomi yang pertama, meyakini, mengakui, dan memahami bahwa segala yang ada di alam raya ini adalah milik Allah. Itu ya, ini namanya konsep kekayaan, konsep harta. Bahwa kita tidak punya apa-apa. Saya punya HP, ini hanya kepemilikan saya. Kepemilikan saja. Tetapi pemilik HP ini secara mutlak, secara kalam ya, sejatinya adalah Allah. Maka kemudian saya harus memanfaatkan handphone ini sesuai dengan kebaikan yang kita pahami. Itu yang pertama. Jadi prinsip living kalam dalam ekonomi yang pertama harus memahami bahwa segala yang ada di alam raya ini adalah milik Allah. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan semua yang ada di alam raya ini kepada kita untuk bernafas. Karena bernafas kita tidak boleh egois, tidak boleh harus berbagi dengan orang lain. Mendapat sinar matahari. Karena sinar matahari itu untuk bersama, maka nggak boleh kita tutupi. Misalnya kita ada dalam satu lapangan, kemudian kamu melarang orang-orang untuk berjemur di lapangan tadi. Karena apa? Ini tanah saya ingin. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Haknya adalah hak publik. Nah, karena hak milik tadi, maka kemudian dalam Islam ada namanya konsep kepemilikan. Ada kepemilikan sempurna, ada kepemilikan tidak sempurna, ada kepemilikan umum. Nah, itu tadi. Hak-hak kita dibatasi oleh hak dan kewajiban kita. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi ya, bahwa harta itu milik Allah. Bahwa yang kedua, bahwa alam raya ini itu kan dalam bahasa ekonomi sumber daya alam yang ditujukan untuk kemakmuran manusia. Agar manusia bisa hidup itu apa? Memanfaatkan sumber daya alam. Maka kemudian kita harus mengelola sumber daya alam tadi dengan proporsinya. Nah, bukan dengan sebaik-baiknya. Kalau sebaik-baiknya itu tingkat tinggi, tapi kalau proporsinya, misalnya bagaimana? Ya, karena level kita baru dalam tatanan tidak membuang sampah sembarangan, maka itu yang kita lakukan. Nah, itu namanya living kalam dalam ekonomi. Jadi buang sampah itu bukan karena saya takut didenda, bukan karena saya peduli kesehatan. Ya, karena apa? Karena memang kita sudah diperintahkan oleh Allah untuk menjaga lingkungan, menjaga alam raya ini. Nah, jadi buang sampah itu sudah otomatikali menjadi bagian dari kehidupan kita. Mengelola sampah, tidak mengganggu hewan-hewan, tidak mengganggu tumbuhan. Nah, itu living kalam dalam ekonomi. Termasuk dalam memanfaatkan sumber daya. Ya, jadi kalau trennya sekarang adalah sustainable economy. Jadi ekonomi berkelanjutan itu living kalam sebenarnya untuk menjaga keberlangsungan alam. Supaya apa? Supaya air bersih masih bisa dinikmati oleh cucu-cucu kalian. Simbah-simbah kita dulu sudah mengalami minum dari air sungai. Karena apa? Air sungai itu bersih. Kita masa kini nggak berani. Kamu berani minum air sungai? Nggak berani. Karena apa? Menurut kita air sungai itu sudah tercemar. Cucu-cucu kita nanti mungkin jangankan minum air sungai, nyentuh air sungai saja mungkin sudah sakit. Karena apa? Mungkin pencemarannya nanti. Nah, itu kita harus menjaga. Itu namanya sustainable economy. Nah, jadi itu yang kedua ya. Yang pertama itu alam raya itu milik Allah, kekayaan itu milik Allah sejatinya. Yang kedua, mengelola sumber daya alam. Yang ketiga, mengelola apa? Ya, alam raya ini isinya alam dan manusia. Maka kita harus
menjaga keseimbangan sumber daya manusia. Bagaimana menjaga keseimbangan sumber daya manusia tadi? Ya tadi dengan melakukan muamalah, dalam muamalah yang baik. Ini prinsip Rasulullah SAW. Muamalah yang baik itu apa? Ya ini kalau bertemu orang itu salam. Nah, contoh Rasulullah kan kalau bertemu ucapan salam atau menyapa. Itu tujuannya bukan sekedar nyapa assalamualaikum dapat pahala, tidak, untuk menjaga keseimbangan tadi. Bertemu orang tidak bertengkar, jauhi permusuhan. Tujuannya apa? Menjaga keseimbangan alam. Nah, jadi maka ketika tadi ya, kalau dalam digambarkan itu ada tiga, Allah, kemudian manusia, alam, satu, maka itu maknanya living kalam. Jadi kita memahami bahwa kita adalah milik Allah, kita diciptakan untuk di alam raya ini untuk memanfaatkan, tapi kita harus tahu bahwa ada porsinya masing-masing. Kita tidak boleh bebas, kita tidak boleh bebas tak terbatas, karena ada hak dan kewajiban yang melekat. Ya, itu mungkin pengantarnya yang pertama tentang living kalam. Panjang itu, karena saya harus mengantarkan dulu ya. Boleh, silakan. Lanjut. Suaranya. Siapa ini? Ya, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke. Pertanyaan nomor 2 dari saya, Pak. Ya. Sistem ekonomi dalam Islam mempunyai beberapa kelebihan yang tercermin dari beberapa karakteristik seperti sumber dari Tuhan dan agama, ekonomi pertengahan dan berimbang, ekonomi berkecukupan dan berkeadilan, ekonomi pertumbuhan dan barokah. Dari keempat tersebut, manakah yang paling menonjol menurut kita? Ya, ini 4 ini semuanya ada dalam Islam, dalam ajaran Islam, dalam ajaran muamalah, ekonomi. Kalau sekalian tanya mana yang paling menonjol, tidak ada, semuanya seiring sejalan. Ya, jadi kalau diartikan menonjol itu mana, menonjol itu kan paling, ya tidak bisa. Yang pertama, kalau kita bicara Tuhan dan agama, itu pasti sebagai seorang Muslim, aktivitas ekonomi kita harus bersumber kepada Al-Quran dan hadis dan turunannya, ya turunannya. Nah, kenapa? Karena dalam Tuhan dan agama tadi ada yang namanya prinsip maqasidus syariah. Tahu ya, maqasidus syariah itu ada 5 hak dasar manusia: hifdzul din, hifdzul nasal, hifdzul akal, hifdzul hifdzul mal. Nah, karena ekonomi itu bagian dari hifdzul mal, maka itu Tuhan dan agama tadi harus juga kita pahami. Yang kedua, pertengahan dan berimbang. Itu tawasut. Pertengahan itu artinya seimbang. Ya, seimbang, sama dan berimbang. Pertengahan itu tidak kemudian berat sebelah, berimbang tengah, tidak kemudian banyak sedikit. Ya, ajaran Islam begitu. Ya, wala tusrifu, jangan kamu wala tusrifu itu berlebih-lebihan. Jangan membazirkan. Itu prinsipnya. Ya, ini ajaran Islam, inti juga harus kita lakukan, karena kalau kita berlebihan, kita tidak seimbang, kacau nih. Ada pagi, ada malam, ada pagi, ada sore, ada siang, ada malam. Ini namanya keseimbangan. Ekonomi berkecukupan dan keadilan. Inti Islam juga itu, adil, cukup. Pertumbuhan itu juga prinsip Islam. Barokah itu juga prinsip Islam. Nah, jadi kalau kamu Mas Maulana tadi tanya, mana yang menonjol, tidak ada. Tapi bukan kelebihan. Kalau kita mau meranking, maka ranking yang pertama adalah harus Tuhan. Allah itu harus nomor 1. Nomor 2 tadi keseimbangan, keadilan, berkah itu nomor 2, harus merata. Ya, jadi itu satu kesatuan. Jadi kalau misalnya saya katakan menonjol, tidak ada yang menonjol, karena itu adalah satu kesatuan. Bahwa dalam kalam, dalam tauhid, inti ajaran itu semua pada inti aktivitas kehidupan kita semua kembali kepada Allah. Bahkan dalam Islam ya, ini manajemen ya, ini prodi manajemen ya. Manusia itu hidup termanajemen itu mulai dari bangun tidur sampai tidur kan.
bangun tidur, baca doa, sholat subuh, sarapan, mandi, berangkat kerja, sholat, kerja lagi, istirahat, terus malam tidur. Sebelum tidur kita juga manage ini, perhatikan tempat tidur, terus kemudian baca doa, kemudian menghadap ke arah kiblat. Nah, itu kan manajemen. Itu manajemen tidur aja ada manajemen. Jadi dalam prinsip ini semuanya itu satu kesatuan, tidak ada yang saling menonjol. Bahkan semuanya harus dikuatkan. Ya. Kenapa kalau saya katakan kok misalnya ada salah satu yang menonjol, misalnya nih kamu menonjol kuat pada ketuhanan, maka jadinya akan begini, karena saya ini pasrah kepada Allah, maka saya tidak bekerja. Karena kan katanya Allah Maha Kaya. Itu dampaknya nanti kalau kita lebih menonjolkan salah satu. Karena saya Allah Maha Kaya, saya tak diam aja di rumah nggak kerja. Pasti nanti Allah akan ngasih rezeki. Itu nggak boleh, itu nggak bisa. Meskipun Allah Maha Kaya, tetapi manusia disuruh juga untuk berusaha. Itu ya. Jadi tidak boleh saling menonjolkan. Nah, saya tambahkan sini sebagai pelengkap bahwa inti ajaran dalam Islam, terutama dalam aktivitas ekonomi, itu adalah falah. Nanti falah itu tujuan tertinggi ekonomi dalam Islam. Sering mendengar kata falah kan ya? Hayya 'alal falah. Nah, setiap azan, setiap qomat kita mendengar kata falah. Falah itu apa? Kemenangan. Kemenangan yang artinya falah itu apa? Nah, al-falah itu masuk dalam kalimat yang ada di dalam Al-Quran yang menjadi doa kita ketika kita ba'da sholat. Namanya doa saku jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu namanya falah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah, tetapi semua orang itu akan mencapai falah dengan nilai yang berbeda-beda. Ada yang falahnya itu 100 miliar, ada yang falahnya 100 ribu, ada yang falahnya 1 juta. Nah, tinggal bagaimana memanai kecukupan, memanai keadilan, memanai keseimbangan di situ. Ya, tentu orang yang falahnya 100 miliar itu mungkin secara nilai di mata kita, orang lain, itu akan melihat beda dengan yang 100 ribu. Tapi bagi pelakunya, bagi kita sendiri, mungkin melihat bahwa kekayaan saya itu 10 juta misalnya. Kok saya alhamdulillah cukup bahagia. Mungkin sama dengan pikirannya orang yang kekayaannya 100 miliar itu. Nah, kurang-kurangnya juga sama, yang 100 miliar pasti kurang. Nah, itu tadi, itu namanya keseimbangan. Ya, itu. Nah, untuk mencapai falah, caranya bagaimana? Dengan melakukan aktivitas tadi, keseimbangan dalam kehidupan, sustainable tadi. Nah, dan untuk melakukan tadi itu ada yang namanya berkah. Ya, berkah itu udah tahu ya. Barokah itu artinya adalah ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Nah, ini saya contohkan ini, berkah dalam bisnis. Ini manajemen bisnis. Berkah dalam bisnis ini bagaimana? Misalnya ini contoh. Nih, mohon maaf ya. Ini ada jeruk. Ini ada buah jeruk. Saya membeli jeruk. Dari siapa misalnya? Mbak Suci. Nah, Mbak Suci ini jualan jeruk. Saya beli. Mbak Suci niatnya jualan jeruk untuk apa? Untuk menafkahi keluarga. Baik ya. Tapi karena Mbak Suci jujur, maka Mbak Suci bilang ke saya, Pak, ini jeruknya enggak begitu manis karena musim hujan. Saya makan ini jeruk, saya beli, saya makan. Loh, kok enak ya? Wah, ini berarti meskipun Mbak Suci ini agak jujur-jujur bilang enggak manis, tapi ternyata manis. Nah, apa yang saya lakukan kemudian? Karena saya merasa senang, saya bilang ke Mbak Risa atau Mas Danang atau Mbak Nis, Mbak, belinya di tokonya Mbak Suci ya, enak loh ini jeruknya ini. Nah, padahal saya nggak punya tugas untuk promosi ini ya. Nah, makanya saya mempromosikan Mbak Hanisa, Mbak Mas Maulana, Mbak Risa, kemudian beli di tempatnya Mbak Suci. Itu namanya berkah. Nah, berarti jualannya Mbak Suci berkah. Karena apa? Dapat tambahan yang
bukan karena Mbak Suci, tapi karena orang lain. Itu namanya jual beli yang berkah. Nah, itu kalau satu kesatuan tadi. Oke, gitu Mas. Nah, masih ada? Pertanyaan yang terakhir, Pak. Oke, ya. Siapa yang mau tanya ini? Bagaimana cara agar dapat membangun budaya berekonomi sesuai dengan lingkup kalam? Oke. Yang pertama, kalam itu kan banyak. Bahkan kalau misalnya kita sampai pada tingkat kalam, salah satu dasar utama dalam pembahasan kalam adalah tentang hadis 72 golongan. Betul ya? Sudah pernah mendengar? Ya. Artinya apa? Bahwa alam raya ini beragam. Banyak banget. Banyak golongan, banyak kelompok, banyak orang. Maka kemudian, apa tadi bahasanya? Bagaimana cara agar membangun budaya? Bagaimana agar membangun budaya? Yang pertama, pahami bahwa kita itu tidak satu. Tapi kita itu beragam. Ya. Maksudnya tidak satu itu apa? Ya, kita hidup itu bukan hanya diri kita sendiri. Ada orang lain yang memahami berbeda, ada orang lain yang belajar dengan cara pandang yang berbeda. Karena apa? Itu sunatullah, hukum Allah. Allah bisa saja menciptakan manusia itu satu, sama. Kan nggak menarik. Makanya berbeda-beda. Nah, akibat dari adanya perbedaan tadi, maka fitrah manusia adalah memahami perbedaan. Memahami perbedaan. Yang namanya salah itu boleh dinyalakan. Tetapi dalam konteks salah tadi, ya Rasulullah menjatuhkan kepada kita. Ketika Rasulullah melihat orang yang salah, kaum kafir yang tidak menggunakan, Rasulullah tidak memarahi. Kenapa? Apa jawaban Rasulullah yang sering kita dengar? Mereka belum tahu. Nah, mereka belum tahu. Ya, mudah, ya, mudah tapi sepertinya mudah tetapi sulit untuk kita. Jadi yang pertama yang penting memahami bahwa kita itu tidak satu, tapi kita itu beragam. Maka dengan beragam tadi, bagaimana kita memahami keberagaman tadi, maka itu yang perlu kita belajar. Ya, itu dia memahami keberagaman. Dengan memahami keberagaman tadi, makanya sekarang ada dalam tren sekarang itu namanya moderasi beragama. Moderasi beragama itu intinya tadi sebenarnya bahwa kita itu hidup beragam. Kita tidak bisa memaksakan satu kehendak untuk orang lain yang mempunyai pemahaman yang juga tidak sama. Yang penting fokusnya sama. Kita mencari falah tadi. Nah, bagaimana cara mencari falah itu sudah dengan cara yang berbeda. Sama seperti mau ke Jakarta ya. Mau ke Jakarta itu bisa pakai motor, bisa pakai sepeda, bisa pakai becak, bisa pakai angkot, bisa pakai bis, bisa pakai kereta, bisa pakai pesawat, bisa menghilang, kling gitu. Semuanya bisa sampai Jakarta nggak? Bisa kan? Bisa. Tinggal bahasa kalam itu apa? Takdir. Nah, ini bahasa kalam. Dalam konteks takdir, setiap orang itu punya takdir masing-masing. Ada yang takdirnya sampai ke Jakarta seminggu kemudian, ada yang sampai ke Jakarta 1 jam kemudian, atau dalam yang kita tidak tahu. Ada orang yang bisa ke Jakarta sekali ke depan, karena dia diberikan karomah oleh Allah. Jadi satu sih saja pesan saya, agar kita bisa membudayakan living kalam ini dalam aktivitas kita, hargai perbedaan, pahami perbedaan. Dengan memahami perbedaan, kita akan bisa hidup berdampingan dengan orang lain. Termasuk hewan ya, termasuk hewan. Pahami bahwa hewan itu tidak bisa berpikir. Bagaimana caranya kita hidup bersama dengan tumbuhan itu tidak bisa bergerak. Bagaimana caranya kita hidup berdampingan dengan tumbuhan? Itu intinya. Oke, tutup. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Langsung ditutup saja. Terima kasih. Kelamaan ya, setengah jam. Terima kasih kepada Bapak Khairul Imam yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Semoga bisa dipahami dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.